Setelah membuat geger tanah air sepanjang Juli, Joko Chandra kini sudah mendekam di sel tahanan Mabes Polri. Ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, sang buron kini harus mendekam di penjara 2 tahun, sesuai vonis hakim 11 tahun lalu. Penghujung bulan Juli, akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bank Bali ini. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopake. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air Mei dan Juni silam. Saat itu, Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat EKTP dan paspor di Jakarta, serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya, Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra mengaku sakit dan sempat meminta sidang berlangsung online. Hakim tegas menolak. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Jadi ada batas waktunya 5 tahun, dan tadi di artikel 51 delete by system. Nah itu. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa, kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta, apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah, dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra bepergian selama di Indonesia. Badai tak hanya di Mabes Polri, Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena diduga sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Inisialnya PS, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Vonis yang tak pernah ia jalani karena sudah kabur ke luar negeri 1 hari sebelum Hakim ketuk palu 11 tahun lalu.